Yo guys, balik lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas cara jadi jago trading sebagai seorang pemula di tahun 2024. Gua bahas di video ini lengkap dari A sampai Z. Bener-bener kalau habis nonton video ini bisa langsung jadi jago. Oke, tapi nggak langsung lah. Mungkin butuh latihan sedikit. Nah, kita kan semua mungkin tahu sekarang itu kita hidup di era di mana kalian bisa menghasilkan uang hanya dengan pencet-pencet tombol di HP. Bahkan satu kali klik bisa ngasilin ribuan dolar, ratusan dolar. Kalau dirupiahin belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam satu kali klik. Nah, tapi mungkin ada yang nanya, trading itu sebenarnya butuh modal besar nggak sih? trading itu, kalau gua dulu pertama kali mulai itu modalnya sekitar 50 dolar atau sekitar 700 ribu rupiah. Tapi zaman tambah ke sini, modal yang dibutuhkan itu semakin kecil. Karena kan era teknologi semakin canggih. Zaman sekarang 100 ribuan aja udah bisa trading atau 10 US dollar. Terus apakah butuh banyak waktu trading? Dulu mungkin awal-awal gua mulai trading bisa habis seharian ngeliatin chart terus, mantengin market dari pagi sampai nggak bisa tidur malam. Tapi tambah lama tambah jago, tambah terbiasa. Sekarang gua satu hari aja maksimal setengah jam ngeliatin chart. Nggak lebih dari itu. Satu hari. Bahkan nggak tentu setiap hari ngeliat chart. Ya. Jadi semua itu butuh proses. Mungkin kalian semua yang di sini nonton video ini, kalian pernah nyoba trading atau pernah gagal trading. Tapi itu sebenarnya bukan salah kalian. Alasan utama kenapa kalian gagal trading itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama bisa karena di luar sana banyak mentor-mentor, tanda kutip mentor palsu, ya, atau bahasa Inggrisnya fake guru. Kebanyakan niatnya ujungnya cuma mau jualan, padahal sang mentor tersebut ya belum tentu punya track record yang bagus. Mereka pasti membranding dirinya mereka itu jago lah, mereka hebat, bagus, padahal sebenarnya mereka itu kayak yang super expert, super pinter. Padahal ya semua hanya branding, ya. Jadi semakin sulit semakin kesini ngebedain mana sebenarnya konten yang benar-benar mau ngajarin kalian sama mana konten-konten yang memang niatnya tujuannya dari awal bukan untuk ngajarin, melainkan ya untuk jualan gitu ya. Terus selain daripada mentor-mentor di luar sana banyak banget kan di YouTube tuh overload. Selain dari itu, kita trading itu di market, kita lawannya siapa sih? Apakah retail lain? Iya memang ada, tapi nggak lawan kita terbesar sebenarnya institusi, bank-bank besar. Itu juga institusi atau bank-bank besar, bahkan bank-bank dunia ya, itu sebenarnya nggak mau kita retail untuk profit. Kenapa? Ya karena mereka untung dari sana. Ya mereka nggak mau kita berhasil. Bank-bank tuh malah maunya kita tetap terus bergantung sama mereka. Nggak mau. Kan ini kita trading ini lahan uangnya bank. Gitu. Bank untung dari mana? Bank untung ya dari retail yang hancur-hancuran. Ketika lagi trading, kalau kalian loss gitu, misalnya hancur, yang untung siapa? Ya bank. Karena namanya trading itu di mana ada seseorang yang loss, di satu sisi ada yang profit. Ini kan marketnya seluruh dunia, global. Nah, yang untung siapa ya? Itu bank-bank dunia. Ya, para big money. Mereka bahkan punya uangnya, punya capitalnya, punya modalnya untuk menggerakkan market. Supaya mereka untung. Karena mereka sendiri yang gerakin. Kita ya kalau kita nggak bisa ngebaca marketnya dengan baik, nggak bisa ngikutin pergerakan uang-uang besar itu, yang ada rungkat, hancur. Ya. Tapi tenang, karena kalau kalian nonton channel gua sediain video-video semua gratis di channel YouTube gua, karena gua memang bener mau ngebantu kalian. Nggak ada niat apa-apa, video gua kalian bisa tonton gratis. Memang ada jualannya, gua ada sedikit jualan kelas, mungkin yang lihat, atau ada jasa sinyal. Tapi kalau kalian cuman mau serap ilmu dari gua, nonton video gratis itu sendiri sebenarnya udah sangat, informasinya udah super duper. Mungkin kalau di orang lain itu setara seminar-seminar puluhan juta. Gua tampilin di YouTube gratis. Jadi gua memang benar-benar mau ngebantu kalian. Dan gua ngomong bukan tanpa bukti. Mungkin di luar sana ya sebagai filter lah ini ya. Banyak banget konten itu di YouTube, di internet, di TikTok. Banyak banget. Tapi orang yang beneran punya portofolio itu sedikit. Gua saranin kalian belajarlah dari orang yang memang ada portofolio. Bukan hanya ngajarin teori doang. Kalau teori doang kan ya semua orang bisa ngomong lah ya. Kita lihat ya portofolio. Nih kita lihat. Ini salah satu portofolio akun gua. Kalian lihat ini histori kurang lebih setengah tahun lah.
ini ngerubah akun $100 jadi $60.000. Akun live ini loss-nya tetap ada, tapi ya kebanyakan lebih banyak profitnya. Ini gua tradingnya kebanyakan di gold sama di Nasdaq US 100. Ya ini portofolio gua, bisa kalian lihat tuh. Nih gua scroll sedikit. Ya ini dari $100 jadi $65.000. Kita lihat di atas kiri, saldonya 65.400, di bawah kanan 65.300. Selisihnya $100 karena itu modalnya. Antara profit dengan saldonya selisihnya 100. Ya itu karena modalnya. Ya. Jadi tenang kalau kalian ngelihat, banyak banget nih informasi di luar sana. tenang, kalian udah berada di tempat yang tepat. Oke, gua akan jelasin juga ke kalian kenapa trading itu sebenarnya adalah kerjaan yang mungkin menurut gua salah satu yang terbaik ya guys. Pertama, time freedom. Kalian bisa ngelakuin dimanapun. Ya, bebas kapanpun ya time freedom. Kedua, location freedom. Bisa ngelakuinnya dari manapun. Mau dari luar negeri pun. Mau dari Bali. Mau dari pinggir pantai. Sambil berenang kah. Semua bisa. Ketiga, financial freedom. Jadi, income-nya unlimited. Tapi balik lagi. Tergantung skill kalian. Tergantung pengalaman kalian. Tergantung modal kalian. Tapi potensi income-nya unlimited. Ya, jadi nggak terbatas. Karena trading itu sebuah kerjaan yang memang nggak dibayar dengan waktu, tapi dibayar dengan kecerdasan kalian dalam mengambil keputusan. Kalau kalian banyak mengambil keputusannya benar, iya, penghasilan kalian jauh lebih besar. Tapi kalau kalian banyak salahnya, ya penghasilannya ya malah rugi. Itulah trading. Dengan kalian tambah pengalaman, tambah lama kan tambah jago, belajar, terus juga jam terbang, harusnya keputusan kalian bisa jadi lebih tepat, akurasinya menjadi lebih tinggi. Kemudian yang keempat, trading juga adalah bisnis yang nggak butuh karyawan. Bedanya kalau bisnis lain jual beli kan semua butuh karyawan ya. Jadi harus ngatur tim, apa segala macam. Trading tuh nggak. Bahkan seorang sendiri aja bisa. Walaupun memang ada yang namanya trading room, di mana beberapa orang analis kumpul menjadi satu supaya bisa mantauin marketnya mungkin 24 jam. Jadi nggak ada tidurnya karena ganti-gantian shift mantau market. Terus ya memang ada, tapi pada dasarnya trading itu bisa dilakukan seorang diri. Kemudian ada yang nanya lagi, kenapa pilih Forex? Kalau gua kan banyak tradingnya di Forex. Kenapa Forex? Bukan saham ataupun kripto. Di Indonesia yang besar 3 itu aja. Saham, Forex, kripto. Kenapa Forex? Gua nggak mau ngejelekin yang lain. Semua ada plus minusnya. Tapi gua jelasin dari sudut Forex saja ya. Kenapa? Karena pertama dari segi liquidity. Liquidity itu apa? Liquidity adalah volume transaksi per harinya. Besar sekali. Forex adalah pasar terbesar di dunia. Jadi ketika kita mau beli atau jual, akan selalu ada orang yang mau jual dengan harga yang bagus. Sama halnya kita mau jual, akan selalu ada orang yang mau beli dengan harga yang bagus. Bukannya kayak misalnya kalian tahu sendiri, kalau jual motor yang nggak laku, kalian belinya tinggi, dijualnya murah kan? Nah, nggak mau kayak gitu dong. Kita pengen beli sama jual harganya selisihnya tipis. Makanya dibutuhkan market yang likuiditasnya terlalu besar. Kalau misalnya, bukan mau ngejelekin sekali lagi, tapi misalnya saham, terutama kita ngelihat saham di Indonesia lah ya, itu bahkan kalau kalian jadi orang-orang nggak usah perbankan, orang-orang punya beberapa miliar aja marketnya udah bisa gerak sama uang mereka. Terutama saham-saham yang kecil, bukan yang blue chip. Udah bisa gerak. Nah, itu kan jadi riskan kita sebagai seorang trader, itu sangat berisiko. Gimana kalau nanti ada orang yang berkepentingan lain alias bandar ngegerakin market? Nah, itu kan ya kurang enak lah kita tradingnya ya. Dan juga ketika kita punya misalnya saham, kita banyak barang nih, tapi di saham yang kecil, kita mau jual, belum tentu ada orang yang mau beli. Nah, bedanya dengan Forex, itu selalu liquid, ada terus. Ya, dan itu pertama, likuiditasnya besar. Sehingga spread kecil, alias selisih harga jual belinya rendah, atau komisi rendah. Jadi, broker nggak ngambil komisi gede-gede, karena memang ya pasarnya selalu ada pembeli dan penjual. Tenang, gitu ya. Jadi, kalau likuiditas besar itu, biaya tambah murah, biaya trading. Setiap kali klik tuh, setiap kali trade, lebih murah. Pertama. Yang kedua, pasarnya 24 jam. Forex itu nggak pernah tutup. Dari Senin sampai Jumat, 24 jam jalan terus, kecuali Sabtu Minggu tutup. Memang, kripto 7 hari, 24 jam seminggu, nggak pernah tutup, bahkan weekend. Tapi, menurut gua, kenapa nggak kripto? Kalau saham kan jelas lah, saham itu
bukanya waktunya cuman pagi sampai sore, terus tutup. Ya kita nggak enak lah, terutama kalau kita punya kerjaan lain, mau trading malam-malam ya nggak bisa. Kalau forex malam malah kencang, karena kan kalau malam di Indonesia, di Amerika itu berarti siang. Amerika itu duitnya besar. Nah, kalau kripto juga 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi kenapa nggak kripto? Karena kripto itu pergerakannya itu, market cap-nya atau likuiditasnya terlalu kecil. Walaupun dia 24 jam, 7 hari seminggu, tapi likuiditas dia kecil. Sehingga kalau kita mau jadi seorang trader atau trader yang scalping, sering open posisi buy sell, itu sangat riskan. Ya di kripto terlalu volatil. Jadi ya gimana ya, terlalu sulit untuk dianalisa. Karena kadang-kadang di kripto marketnya diem, tapi begitu ada, nggak usah besar-besar. Satu orang besar. Contoh kalau zaman sekarang, Elon Musk nge-tweet sesuatu, harganya langsung gerak. Itu kan kita sebagai seorang trader jadi terlalu berbahaya. Ya itu kalau kripto. Dan juga kalau Sabtu Minggu kripto, ya tetap sih, kalau misalnya Sabtu Minggu kita nggak ada opsi, gue juga trading di kripto. Tapi sebenarnya Sabtu Minggu itu, kalau gue boleh bilang, nggak ideal untuk trading, karena likuiditasnya kecil. Kalau likuiditas kecil gimana? Harganya nggak gerak. Ya, ketika kita misalnya beli, belum tentu ada yang mau jual. Ketika kita mau jual, belum tentu ada yang mau beli. Sehingga ya nggak ideal lah untuk trading ya, karena kalau geraknya lambat, apalagi susah kita dapat keuntungannya lama dan sulit untuk dianalisa juga. Kemudian kenapa forex juga leverage besar? Nah ini yang menjadi salah satu penyebab utama juga. Leverage besar berarti kita tradingnya modalnya nggak usah besar-besar. Modalnya cukup kecil-kecil, tapi kita bisa beli ke pasar itu besar karena leverage besar. Kenapa di forex leverage-nya lebih besar dibanding kayak di kripto ataupun saham? Karena balik lagi, likuiditasnya besar. Kalau likuiditas besar, selisih harga pembeli dan penjual itu sedikit, saking sedikitnya atau saking kecilnya selisihnya, sehingga broker-broker ini berani menawarkan leverage yang besar, alias dana uang pinjaman dari mereka, sehingga kita bisa trading jauh lebih besar dibanding modal yang kita miliki. Kita trading bukan pakai duit kita sendiri, kita trading pakai duit broker. Nah, itu ya leverage besar. Contoh, kalau di kripto leverage 100 itu udah besar. Kalau di forex 100 kecil. Banyak broker-broker bahkan menawarkan 1000 leverage, 2000 dan lebih, macam-macam, ada yang lebih tinggi lagi. Cuman memang kalau terlalu tinggi juga beresiko. Ya, itu nanti next-nya. Nah, kalian juga harus ubah mindset nih kalau kalian mau jadi jago sebagai trader, jadi trader yang jago, harus ubah mindset. Mindset pertama yang banyak orang mikir itu, oh, trading itu berisiko. Ya, trading ada resiko, tapi resiko itu ada pepatah yang bilang resiko itu datang karena ketidaktahuan. Makanya kalian belajarlah. Ya, isi kepalanya, leher ke atas, disebutnya kan investasi leher ke atas. Ilmu kalian diisi. Nah, kalau ilmu diisi, resiko pun mengecil. Karena kita tahu, ibaratnya kita jalan nih ke suatu tempat, kita belum pernah misalnya mau ke kota A, kita belum pernah ke kotanya, ya kita kan nggak tahu. Oh, ini daerah rawan nih. Oh, ini rawan kecelakaan, ini rawan pencurian. Kita nggak tahu, sehingga berisiko. Tapi kalau kita udah sering, ya udah tahu medan, udah tahu wilayah gitu. Nah, kemudian ubah juga mindset, nggak ada waktu untuk trading. Nah, trading itu memang awalnya itu memakan banyak waktu kalau kalian belum paham. Tapi semakin kalian paham, trading itu nggak butuh banyak waktu. Gua maksimal sehari setengah jam kok. Kenapa? Karena kita tahu jam-jam bagus tuh jam berapa. Kemudian kita tahu kapan misalnya pergerakan kencang akan terjadi. Nah, kita udah tahu dari apa? Misalnya dari berita-berita lah, dari jadwal rilis baik berita di media ataupun berita negara, jadwal rilis laporan ekonomi sebuah negara, ekonomi kalender. Kan kita bisa tahu, oh jam-jam segini market kenceng. Atau kita udah tahu nih sesi-sesi, oh ini pairnya ada USD-nya, sehingga kalau lagi sesi Amerika, di mana bank di sana, bank di Amerika lagi siang-siang jam kerja, perputaran uang USD lagi kenceng di dunia, oh sehingga pair-pair yang ada USD geraknya kenceng. Nah lama-lama kalian akan lebih memahami itu ya. Jadi trading butuh banyak waktu? Enggak. Itu karena belum paham. Tapi kalau kalian mikir trading berarti nggak usah menggunakan waktu sama sekali. Kita pakai robot aja atau pakai langsung lah. Mau pakai robot atau copy trade atau sekedar langsung sembarang ikutin sinyal sana sini. nggak gitu. Kalian harus belajar. Karena semua itu tetap ada risiko. Ya.
Kemudian kalian juga harus ubah mindset bahwa trading butuh modal besar. Mungkin banyak orang mikir trading butuh modal besar. Ya, kalau zaman dulu trading butuh modal besar. 100 juta lebih mungkin, 10.000 dolar. Tapi kalau zaman sekarang trading, 10 dolar juga udah bisa trading kok. 100 ribuan itu udah bisa. Ya, jadi ya mungkin semua pikiran-pikiran kalian itu yang belum benar soal trading itu harus dibenerin. Nah, di video gini juga gue akan kasih tahu 3 hal terpenting dalam trading. Hal terpenting ini gue namain 3M. Ya, 3M. Apa itu? Metode, mindset, dan money management. Pertama, apa itu metode? Metode itu dibagi 2. Ada technical analysis, ada fundamental analysis. Apa itu technical analysis? Apa ya kita sebut? Mengamati histori sebuah harga. Atau simpelnya mengamati candlestick lah. Jadi berdasarkan data di masa lalu, oh kalau ada pola seperti ini, berarti harganya akan naik. Atau ada pola seperti ini, berarti harga akan turun. Nah, itu disebut technical analysis. Jadi kita mengamati harga di masa lalu. Ya. Kedua, apa itu fundamental analysis? Kalau fundamental, sebenarnya nggak terlalu ngelihat harga di masa lalunya bagaimana, tapi fundamental analysis itu mengamati berita-berita yang keluar di dunia, terutama laporan-laporan keuangan negara. Kalau forex ya. Karena kalau fundamental di saham mungkin melihat laporan keuangan sebuah perusahaan. Kalau fundamental currency atau forex itu mengamati fundamental atau laporan keuangan negara. Jadi lihat, oh negara ini lagi bagus nih, makanya currency-nya dolar akan naik misalnya. Oh negara, misalnya China lagi bagus nih, ada misalnya oh dia inflasinya turun. Berarti currency-nya akan bagaimana nih geraknya? Nah itu. Atau oh di sebuah negara di Amerika tingkat penganggurannya menurun. Berarti negaranya lagi bagus nih. Currency-nya dia akan naik karena pengangguran turun. wah, itu bisa juga. Ya, itu disebut fundamental analysis. Tapi kalian juga bisa menggabungkan kedua itu. Technical, mengamati pola-pola yang pernah terjadi di masa lalu. Technical, digabungin dengan fundamental, jadi ngelihat Oh, di masa lalu pola-pola seperti ini berarti akan digabungin lagi. Oh, fundamental berarti ini negara ini laporan keuangannya lagi bagus nih. Berarti akan naik. nah, itu juga bisa digabungin fundamental dan technical, itu bisa. Itu dari segi metode. Kemudian mindset. Nah, mindset juga penting. Karena kebanyakan orang, gua kasih tahu, 90% trader hilang uang ya. Pertama-tama itu karena mindset. Pertama-tama mindset yang harus dihilangin. Tamak itu serakah. Jangan. Trading itu bukan jalan cepat menjadi kaya. Bukan cara instan jadi kaya. Nggak ada. Satu hari jadi miliarder dari modal 1 juta. Ya nggak ada. Nggak bisa. Nggak secepat itu ya. Trading itu harus step by step. Slow. Ya. Nanti semakin yang kalian kejar, semakin kalian belajar adalah profit yang konsisten. Bukan profit besar secara instan. Bukan profit besar yang kalian kejar. Tapi profit yang konsisten. Lebih baik dikit-dikit tapi konsisten daripada sebentar satu hari profit 1000%, besoknya minus 100%. Buat apa? Kemudian selain tamak, kalian juga harus hilangin emosi. Karena ketika kalian trading, analisa kalian terganggu oleh emosi, analisanya buyar. Misalnya, kalian lihat, ini sudah saatnya cut loss. Tapi kalian emosi. Ini bakal naik lagi. Misalnya lagi buy nih, ternyata turun. Seharusnya ini udah stop loss, tapi stop loss-nya malah dimundurin lagi. Nah, siapa yang pernah kayak gitu? Atau bahkan stop loss-nya dihilangin. Nggak cut loss, bilang, Ini bakal naik lagi. Bakal balik harganya. nggak boleh kayak gitu. Hilanginlah emosi, kita harus trading sesuai trading plan kita. Atau trading sesuai rencana kita di awal. TP-nya segini, stop loss-nya segini, ya udah ikutin aja. Mau profit, mau loss, ya udah urusan nanti. Yang penting kita disiplin. Ya. Kemudian, satu hal terakhir yang penting, money management. Apa itu money management? Singkatnya adalah, open position gede-gede, kecil-kecil aja. Ya, batasin. Money management. Gua saranin 0,01 lot setiap $100. Kelipatan. Kalau $200 boleh 0,02. Dan juga salah satu bentuk money management, pakai stop loss. Itu penting. Lebih baik cut loss daripada MC. Hakun habis semua. Nah, ini ada 4 hal yang akan membantu Anda atau membantu kamu, lu semua, untuk mulai trading. Ya, 4 hal ini apa? Kalau kalian mau mulai belajar trading, biar bisa lebih cepat jagonya. Yang pertama,
kalian harus ikuti orang yang udah beneran sukses dari trading, beneran berhasil. Jadi banyak di luar sana, sekarang tuh overload informasi. Kalian searching trading di YouTube, di Google, di TikTok, semua muncul. Nah, kalian harus belajar sama orang yang memang udah di financial market cukup lama, punya pengalaman, punya portofolio, dan punya sertifikasi. Itu membantu. Nggak harus, tapi kalian harus belajar sama orang yang beneran punya, ibaratnya kompetensi. Pertama, portofolio. Ya jelas lah, masa kalian belajar sama orang yang belum tradingnya sendiri aja nggak berhasil, tradingnya sendiri aja MC mulu. Ya itu jelas lah ya. Kedua, punya apa ya disebutnya, bukan sertifikasi yang paling penting, tapi kompetensi. Orang ini kompeten nggak omongannya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau jangan-jangan omongnya asal ngomong? Nah, itu kan penting dua hal ini. Ya, jadi portofolio doang masih belum cukup, harus portofolio dan kompetensi. Kompetensi doang juga nggak cukup, harus dua-duanya. Ada juga kasus di mana portofolio gitu, portofolionya palsu. Jangan-jangan kayak zaman dulu kan di binary option banyak pakai akun promo atau apa, ya itu harus hati-hati juga, harus dihindari ya. Kemudian kedua, ini bakal membantu Anda gabung komunitas untuk tukar pikiran. Ada yang mungkin kalian pernah dengar sebuah pepatah, kalau kamu mau pergi cepat, pergi sendiri. Tapi kalau kalian mau perginya jauh, pergi bersama. Bahasa Inggrisnya, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Nah, itu sama, kita belajar juga jangan cuma sendiri. Bareng-bareng dong. Walaupun memang pasti opini banyak, ping, strategi A, B, C bagus. Tapi enggak. Pada akhirnya itu akan membantu kalian. Tapi omongan orang jangan sebentar, oh diserap juga, jangan. Jadi, buat jadi lawan bicara, tukar pikiran. Karena yang kayak zaman dulu sekolah juga, orang kan kenapa dibikin kerja kelompok di sekolahan? Karena kan biar bareng-bareng. Terbukti belajar bareng-bareng itu lebih efektif. Ya. Kemudian ada lagi nih ketiga, gunakan akun demo. Akun demo itu ada bukan untuk jadi pajangan, ada untuk dipakai latihan. Ya, jadi kalian kadang kan mikir, sayang waktu gua, daripada akun demo mendingan langsung belajar di akun real, akun live, langsung profit. Profit itu bisa dipakai makan apa? Ya, salah. Di awal belajar dulu demo, karena di awal ketika kita belajar itu banyak banget, 90% trader loss lah, kalah. Jadi lebih baik kalian fase belajar, fase lagi masa loss-lossnya ini pakai akun demo. Ya. Keempat, backtest dulu strategi yang kamu mau pakai. Jadi strategi itu jangan asal, pakai. Sekalian dapat nih suatu strategi dari internet, backtest dulu ke belakangnya gimana. Apa itu backtest? Backtest tuh kalian lihat data ke belakang. Nggak usah simpel-simpel lah. Nggak usah pusing-pusing. Backtest tuh ada yang bilang, kok kan saya nggak ada alatnya, nggak ada apa. Bisa pakai TradingView gratisan juga bisa. Caranya ke belakang. Misalnya kalian dapatlah sebuah pola, chart pattern. Kalau ada pola gini, berarti akan naik. Atau ada pola ini akan turun. Kalian lihat ke belakang. Pola itu terjadi berapa kali di market. Dan ternyata benar nggak ketika ada pola itu, berapa persen kemungkinan naik, berapa persen turun. Misalnya kalian backtest 10 kali terjadi pola tersebut. Dari 10 kali, 7 kali, benar naik. Tapi 3 kali malah turun. Berarti akurasinya 70%. Karena ke belakang 7 kali benar naik, tapi 3 kali salah. Nah, itu pentingnya backtest. Jadi ketika kalian dapat sebuah strategi, backtest dulu. Nah, kalau kalian mau belajar nih jadi lebih cepat, mau lebih cepat jagonya, bukan pasti jago loh, tapi mau jadi jago lebih cepat lagi, gue punya yang bisa ngebantu kalian semua, yaitu komunitas KFX, Ken Wilboy FX. Ini adalah komunitas trading salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Linknya di deskripsi. Kalian di sana bukan hanya bisa belajar, tapi bisa dapat sinyal dari tim analis kita yang profesional, bisa dapat indikator, custom indikator, bukan cuma satu, tapi ada banyak, yang itu sangat membantu. Bisa dapat diskon trading fee di berbagai broker yang sudah terregulasi, seumur hidup diskonnya. Terakhir, bisa dapat grup, ini paling penting ya, grup buat kalian diskusi, grup komunitas, salah satu yang paling aktif dan salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Jadi kurang apa lagi, linknya di deskripsi. Sekarang lagi promo, hanya 49.000 seumur hidup. Kalau lagi nggak promo, harganya 1 juta. Mahal, makanya buruan, ini promo terbatas sebelum habis. Linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua. Salam cuan.